Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Reza Dafa Muhammad Fajri dengan NIM G0025200 dari kelompok 2517 atau B7 dengan pengampu kelompok kami ada Mas Dafa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan dengan topik Inhal 2.1. Kita mulai ke laporannya. Untuk Inhal sendiri, soalnya ada seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Yang pertama, jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Yang B, jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Yang C, jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Kemudian kaitkan dengan prosedur seperti kuldosentesis dan kolpotomi. Kita mulai dari yang awal terlebih dahulu. Perjalanan oosit sendiri tuh diawali dari oosit sekunder yang dilepaskan dari folikul di graf ovarium ini di ovarium. Lalu kemudian pada proses selanjutnya, rumbai-rumbai yang mirip jari atau fimbriae di ujung tuba fallopi akan menangkap oosit dan mengarahkannya masuk ke saluran. Kemudian saat masuk ke tuba fallopi, oosit itu akan bergerak menyusuri tuba fallopi berkat dorongan silia atau rambut-rambut halus yang ada di tuba fallopi, di mana fungsinya untuk mendorong oosit bergerak ya, dan juga akan terjadi karena adanya gerakan peristaltik di dinding saluran. Proses selanjutnya ada masuk ke ampula. Jadi di bagian ampula sendiri inilah biasanya akan terjadi fertilisasi. Nah, jika ada sperma yang masuk, kalau tidak ada, jika tidak dibuahi, oosit akan luruh. Selanjutnya pada uterus, baik sebagai zigot atau oosit yang mati, perjalanan akan berlanjut selama 3-4 harian untuk menuju ke rahim. Selanjutnya untuk yang terakhir, oosit akan mencapai ke rongga rahim atau kavum uteri. Nah, jika terjadi pembuahan, zigot akan melakukan implantasi di dinding rahim atau pada endometrium ini. Selanjutnya untuk tempat yang paling mungkin terjadi itu ada di ampula yang seperti tadi saya sudah katakan di soal sebelumnya. Jadi fertilisasi paling sering terjadi itu ada di ampula ini teman-teman, sebesar ini. Kemudian paling mungkin terjadi itu disebabkan karena diameter pada ampula tersebut tuh lebih besar dan memudahkan pertemuan sperma dan oosit. Lalu lingkungannya tuh paling optimal untuk terjadi fertilisasi. Nah, untuk gambaran anatominya, untuk ampula sendiri ada di sini, lalu isthmus ada di bagian sebelahnya, dan juga ada interstitium di sini. Kemudian di sebelah sini ada infundibulum ini, dan yang terakhir ada fimbriae atau rambut-rambut kecil yang bersilia yang berfungsi untuk untuk mengantarkan untuk membantu oosit bergerak di tuba fallopi. Kemudian untuk soal yang terakhir ada fornix posterior, di mana fornix posterior ini memiliki nilai klinis tinggi karena letaknya itu dekat dengan excavatio retauterina Douglas pouch, yaitu titik terendah rongga peritoneum pada wanita. Lalu cairan patologis atau darah dan juga nanah itu biasanya sering terkumpul di sini. Nah, kaitannya dengan prosedur tadi, yaitu dengan kuldosentesis tuh dengan pengambilan cairan dari kavum Douglas melalui fornix posterior. Lalu kolpotomi itu insisi melalui fornix posterior untuk akses ke rongga pelvis. Nah, karena posisinya paling dekat dengan rongga peritoneum, maka akses melalui fornix posterior itu lebih cepat dan minim invasif. Untuk gambaran anatomi seperti ini, di bagian belakang yang dekat dengan rektum itu ada fornix posterior yang tadi kita bahas. Lalu di bagian depannya di sini ada fornix anterior. Lalu ada rektum di sini, lalu ada labium maius, ada klitoris ini, ada klitoris dan juga ada simfisis. Dan juga ada bladder atau vesika urinaria yang berfungsi untuk penyimpanan urin sementara. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.